seperti Amerika dan kawan-kawannya. Mereka mengatakan Hamas adalah teroris. Netanyahu dalam pidatonya memerintahkan pemanggilan pasukan cadangan dan berjanji bahwa Hamas akan membayar harga yang belum mereka ketahui sebelumnya. Pernyataan ini merupakan pernyataan pertamanya sejak penguasa Hamas di jalur Gaza melancarkan serangan besar-besaran dari beberapa penjuru terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober ini. Umat, khususnya kaum muslimin, harus sadar bahwa penjaringan opini tersebut adalah gambaran nyata standar ganda dunia barat terhadap konflik Palestina Israel. Apa yang terjadi di sana dalam kondisi sulit dan penderitaan yang amat sangat. Serangan itu hanyalah bentuk perlawanan. Umat harus memahami Israel adalah penjajah yang telah merampas tanah suci Palestina dari tangan kaum muslimin. Mereka bisa eksis dan berlaku sebenarnya hingga sekarang karena dukungan Amerika. Tanpa Amerika dan sekutu dunia, Israel bukan apa-apa. Secara fakta sejarah, Israel bisa menduduki tanah Palestina karena perjanjian perangan kaum muslimin melawan ratusan ribu kaum Romawi di perang Yarmuklah yang menjadi titik awal futuhat kota Al-Quds, hubungan dan penjagaan khilafah. Jadi, ketika ada pihak-pihak yang merampas tanah Palestina, kaum muslimin wajib berjihad merebut kembali tanah Palestina dari tangan penjajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Keputusan seperti itulah yang selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat betul ya, luar biasa ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sekolah kita yang tercinta ini dalam rangka solidaritas bela Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, inilah yang menjadi hujah kita di akhirat kelak, karena kita telah peduli kepada rakyat Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat buat Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Dengan salawatnya, ayo ikut Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik anak-anakku sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Majelis Guru, dan yang Bapak banggakan kepada anak-anak. Dari hasil video tadi, setelah kita nonton bersama-sama bahwa di Palestina itu ya anak-anak, sebesar usia kalian ini
Ya, di sana itu hidupnya sangat memprihatinkan. Bahkan tengah menghafal Quran dibombar, di tengah makan, tengah minum dibombar, sekolah habis, ya, sekolah, rumah sakit, semuanya hancur. Dulu Palestina diduduki oleh bangsa Romawi. Mesir namanya bangsa Persia. Jadi dua bangsa ini dulu, Pak Bu, dulu bangsa yang paling kuat sebelum Islam datang. Namanya bangsa Romawi dan bangsa Persia. Dulu disebut sebagai negara yang paling ditakuti dunia waktu itu. Lalu ketika itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwa nanti dalam hadis Rasulullah bahwa bangsa Rom dengan bangsa Persia akan ditaklukkan, kata Allah dalam hadis Rasulullah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq di mana? Madinah, ya, di Madinah. Dan para sahabat mengatakan itu tidak yakin bahwa bangsa-bangsa itu ditaklukkan. Zaman Abu Bakar ketika itu tidak mampu menaklukkan kota Palestina yang diduduki dulu sebelumnya adalah bangsa Romawi. Karena waktu itu kekuatan kaum muslimin itu belum begitu kuat, ya, belum begitu kuat, belum begitu banyak. Jadi setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab barulah bangsa Romawi berhasil ini khalifah yang keberapa? Ketiga, yang perempuan, Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang keberapa? Yang kedua. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ketika itu bertemu dengan para pendeta tadi, ya, untuk memberi kunci Al-Quds. Kunci Al-Quds itu kota Baitul Maqdis, ya, di mana di situ masjid bersejarah, ya, bahwa Masjid Al-Aqsa itu sudah lama, ya, walaupun bangsa Romawi sudah ada di situ. Masjid Al-Aqsa itu sudah ada sejak zaman Nabi pertama, Nabi Adam. Itu Palestina itu dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu rakyat Palestina hidup sejahtera dan makmur. Itulah peta Palestina, ya. Dulu Palestina itu dari utara sampai ke selatan itu milik Palestina dulu, ya, anak-anak, ya, milik Palestina. Kalau tak pegang bendera, tak cukup. Setelah masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah pergantian zaman, kalau tak salah Ustaz, pada zaman Khilafah Abbasiyah itu pada zaman Khilafah Abbasiyah kota Palestina ditaklukkan oleh orang kafir. Siapa nama tentaranya? Tentara Salib dengan tentara Mongolia, tentara dari Cina bergabung dengan orang Nasrani, sehingga datang tentara Salib. Waktu itu Khilafah Abbasiyah pada dinasti Abbasiyah itu sudah mulai melemah, pemerintahan kaum muslim pada waktu itu sudah mulai lemah. Lalu diserang kota Palestina oleh tentara Salib, sehingga kota Palestina dibakar, buku-bukunya dibakar, kemudian masjidnya dibakar, gereja dibakar, ya. Dulu di Palestina itu ada 3 agama Kristen, Katolik, Islam, ya. Mereka makmur, ya, walaupun 3 agama. Setelah tentara Salib menghancurkan negeri Palestina pada masa dinasti Abbasiyah, lalu umat Islam 3 tahun tanpa khilafah, gitu ya, tanpa pemerintahannya. Setelah itu dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, kota Palestina berhasil dibebaskan atau ditaklukkan oleh khalifah di zaman
dinasti Utsmaniyah. Ini terakhir ya. Dinasti Utsmaniyah ini terakhir. Siapa nama khalifahnya? Ayo nanti ditanya ya. Khalifah yang berhasil menaklukkan kota Palestina kembali namanya Khalifah Salahuddin Al-Ayyub. Akhirnya pada tahun 1924 itu barulah tidak ada lagi pemerintah Islam ya, yang diruntuhkan oleh yang bernama tokoh juga namanya Mustafa Kemal Atatürk. Itulah presiden Turki pertama sekali ya. Lalu ketika pemerintahan Islam tidak ada, orang Yahudi semakin berkuasa. Inilah saatnya untuk merebut kembali tanah Palestina. Setelah itu pada tahun 1963 itu semakin berangsur-angsur tanah Israel semakin besar. Itu terjadinya perang antara orang Israel dan Arab, perang 6 hari ya, perang 6 hari. Akhirnya kalah Arab, Mesir gabungan itu kalah perang dengan Israel, karena belakang Israel itu ada, belakang Israel itu siapa? Amerika yang punya senjata canggih ya, senjata canggih, semuanya alat perang canggih. Nah, setelah kalah perang Arab dengan Israel, barulah tahun 2023 saat ini itu seluruh daratan itu hampir Israel semuanya. Tinggal Gaza itu tinggal di tepi lagi, di tepi perbatasan Mesir. Jadi Gaza itu ada pintu ya, pintu gerbang pembatas antara daerah Palestina dengan Mesir, dan seluruhnya itu daratan Israel. Daratan Israel. Jadi itulah sejarah asal usul Palestina ya. Sehingga akhirnya kembali direbut oleh orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa setelah 100 tahun Islam mundur, akan Allah kirim para mujahid ya, yaitu bisa jadi khalifah Imam Mahdi. Pernah dengar Imam Mahdi? Khalifah bersama ya, tolong dengarkan baik-baik. Masih semangat? Takbir semuanya. Takbir. Kalau takbir, maka kenapa Israel menjajah, Israel mengambil tanah Palestina? Karena ada 10 keistimewaan yang ada di kota Palestina. Yang pertama itu, di sana di kota Palestina terdapat Masjidil Aqsa di kota Baitul Maqdis, tepat di Gaza. Yang kedua, Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis di kota Palestina, pernah menjadi kiblat pertama kaum muslim. Selama 17 bulan barulah Rasulullah mendapat wahyu dari Allah di dalam Al-Quran untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ya. Kemudian yang ketiga, istimewa kota Palestina yang ketiga itu Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis di kota Palestina adalah titik terakhir tempatnya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Keistimewaan kota Palestina yang keempat itu, Rasulullah sangat menekankan kita untuk sholat di 3 masjid. Di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, satu lagi masjid apa? Masjid Nabawi. Itu 3 masjid itu masjid bersejarah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid lain. 100.000 banyak ya, 100.000 kali lipat. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kemudian sholat di Masjid Nabawi, di masjidku di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat, 1000 kali lipat daripada masjid yang lain. Kemudian sholat di Masjid
Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat. Kira-kira di Ustaz sampai kita ini mana yang paling banyak pahalanya dari antara tiga masjid ini? Masjidil Haram. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima. Mantap, masih simak ya. Yang kelima, Palestina itu negerinya para nabi dan rasul. Negerinya para nabi dan rasul. Dan nabi yang paling terbanyak ada berapa di kota Makkah? Palestina. Salah, di Palestina. Kalau di Arab di Makkah Madinah itu setahu Ustaz cuma dua nabi, Nabi Soleh dengan Nabi apa satu lagi? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nabi yang paling banyak diturunkan Allah untuk berdakwah itu di kota Palestina. Salah satu di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Apa yang keenam? Kita tahu kota Palestina itulah tempat melahirkan para ulama mazhab. Mungkin ibu tahu mazhab. Salah satunya Imam Syafi'i. Siapa yang tak kenal Imam Syafi'i? Bahkan Indonesia sendiri menganut mazhab siapa? Iya, Imam Syafi'i. Kalau di Arab menganut mazhab Maliki. Kalau di Afrika Maroko itu mazhab Hanafi. Bahwa di kota Palestina terdapat Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, di mana nanti manusia akan dikumpulkan di kota Palestina menjelang hari kiamat. Nanti pada waktu itu orang-orang yang hidup di kala itu akan dikumpulkan di kota Palestina ya menjelang hari kiamat. Nah, itulah keistimewaan kota Palestina. Kemudian bahwa di kota Palestina itulah nanti pemimpin Yahudi siapa namanya? Dajjal. Disitulah Dajjal nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dibunuh di kota Palestina. Bahwa kota Palestina adalah sering didoa oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika masih hidup pada waktu itu, mendoakan keberkahan kota Palestina atau kota Syam dan kota Yaman. Dan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi zamanina wa fi yamanina. Ya, itulah yang selalu didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Doakan keberkahannya di negeri Syam dan Yaman. Syam itu Palestina maksudnya. Itu ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu pertama kali adalah ulama Palestina. Apa nama ibu kota Palestina? Hamas. Salah. Bisa dulu tadi. Lagi dulu ya. Itu Tangkut. Betul begini. Yang ketiga untuk laki-laki, Masjidil Haram terdapat di negara Arab. Arab di mana? Saudi Arabia di mana? Di kota mana? Yang baju biru, yang lain diam. Ustaz namanya baju biru. Yang lain diam ya. Betul Arab, di Arab betul. Tapi di kota mana? Hah? Boleh saya masuk? Mekah. Tuh. Yang keberapa lagi? Tahun berapakah negara Israel ini berdiri? Tadi sudah saya sampaikan. Ya, silakan. Yang berapa dulu? Yang berapakah? Palapan. Ya betul. Berapa tepuk tangan?
Silakan berdiri, duduk. Iya, kan dapat ibu kan? Nah, tahu 1948. Bukan 19. Baju merah. Baju merah. Ya, betul. Silakan tepuk tangan. Nah. Yang ke-8. Siapa nama Nabi yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Baik. Yang dah tak boleh dapat lagi. Ya. Oke, silakan tepuk tangan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azmi sultanik. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبتنا إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة المشركين. اللهم أهلك الكفرة المشركين. اللهم دمر اليهودي. اللهم دمر يهودي. اللهم دمر يهودي وشتت سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kaum muslimin dan
mujahidin di Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketenteraman di dalam hati mereka ya Allah, serta satukanlah barisan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah kaum kufar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah kaum musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah kaum Yahudi ya Allah, dan pasukannya serta cerai beraikanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkanlah kaum muslimin mujahidin ya Allah, dan musuh kami Yahudi dikalahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam ya Allah. Ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin di Palestina ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyirna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.